Saya di sini akan menjelaskan kerangka materi yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah formation of ATP, kemudian substrate level phosphorylation. Yang ketiga itu ada macronutrient oxidation and electron transfer. Yang keempat adalah electron transfer chain, dan yang terakhir itu adalah ATP produced by complete glucose oxidation. Adenin trifosfat bertindak sebagai mata uang energi utama dan harus terus-menerus disintesis dari energi yang disediakan oleh makronutrien, terutama karbohidrat. Sebagian kecil adenin trifosfat diproduksi dalam sel-sel tubuh melalui fosforilasi tingkat substrat, tetapi sebagian besar adenin trifosfat disintetis dalam mitokondria melalui fosforilasi oksidatif. Saya akan menjelaskan substrate level phosphorylation. Mayoritas reaksi yang membutuhkan energi dalam tubuh bergantung pada ATP atau adenin trifosfat sebagai substrat untuk menyediakan energi itu, mendorong reaksi. Dengan demikian, ATP bertindak sebagai energi utama dan harus terus disintesis dari energi yang disediakan oleh makronutrien. Makronutrien yang dimaksud adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Seperti itu. Kemudian, sebagian ATP kecil juga diproduksi di dalam sel tubuh dengan fosforilasi tingkat substrat, tetapi sebagian besar pula disintesis dalam mitokondria oleh oksidasi, fosforilasi, dan oksida, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan micronutrient oxidation and electron transfer. Jadi produksi ATP dalam mitokondria melalui fosforilisasi oksidatif dimulai dengan oksidasi molekul bahan bakar siklus TCA dan pelepasan elektron dan proton. Elektron dan proton ditangkap oleh NADH, FDH, dan dikirim ke membran mitokondria bagian dalam. Di sini, elektron dilewatkan melalui serangkaian reaksi oksidasi reduksi dan akhirnya ke molekul oksigen yang direduksi menjadi H2O dalam proses tersebut. Senyawa yang berpartisipasi dalam transfer elektron di dalam membran mitokondria bagian dalam terdiri dari rantai transfer elektron. Juga dikenal sebagai rantai pernapasan karena transfer elektron terkait dengan ketersediaan melalui jaringan respirasi. Energi yang disediakan oleh aliran elektron memungkinkan proton untuk ditranslokasi dari matriks mitokondria ke ruang antara membran dalam dan luar yang menciptakan gradien energi yang memberi daya pada fosforilisasi ADP untuk membentuk ATP. Baiklah, yang berikut itu the electron transfer chain, kompleks 4 yang terdiri dari sitokrom A, sitokrom A3, kelompok Heme, dan pusat isi belerang. Lokasi strategis rantai transfer elektron di dalam membran bagian dalam memungkinkan terjadinya simultan translokasi proton H1 dari dalam matriks ke ruang antar membran. Translokasi proton menghasilkan dan memberikan banyak energi yang mendorong langkah akhir fosforisasi ADP menjadi ATP. Baiklah, untuk gambar berikutnya itu kompleks 2. Komponen utama kompleks 2 juga disebut suksinat koenzim reduktase adalah suksinat enzim dehidrogenase, enzim yang sama yang menghasilkan FADH2 dalam siklus TCA. Suksinat dehidrogenase adalah satu-satunya enzim siklus TCA yang berhubungan dengan bagian dalam. Nah, adapun tahap selanjutnya itu adalah adenin trifosfat produced by complete glucosa oksidasi atau adenin trifosfat yang dihasilkan oleh oksidasi glukosa yang lengkap, di mana kondisi ini membuat oksidasi lengkap glukosa menghasilkan 6 CO2, 4 ATP serta 10 NADH dan juga 2 FADH2 melalui proses glikolisis dan juga siklus TCA. Nah, dari satu molekul glukosa, jumlah adenin trifosfat yang dihasilkan itu bervariasi, berkisar antara 32 hingga 38 tergantung pada mekanisme transport elektron dari NADH ke mitokondria. Dalam kondisi aerobik, fosforilasi oksidatif aktif, sementara dalam kondisi anaerobik hanya 2 adenin trifosfat yang dihasilkan. Nah, proses ini merupakan inti dari metabolisme